ngomong nih ya, kalau sampai ada satu kali aja ya gue ngeliat muka tuh ani-ani gayung lope warna pink di sekolah anak gue nih, lihat aja lo, hati-hati lo, gue jambak lo. Laporin gue, lapor. Pelajaran, makanya kalau lagi di depan umum nggak usah gandengannya laki orang, ya. Ngerti, gue ngerti tuntutan ekonomi, ngerti. Tapi penting juga buat kita tahu nih siapa sih nyonyanya kita. Jangan dilawan si galak, ya kan? Mata di mana-mana, bos. Dan apakah saya malu ngomong gini? Tentu aja malu. Ini adalah aib keluarga yang seharusnya tidak perlu diumbar. Desas-desus kisah perselingkuhan yang diduga menyeret suami selebgram Agnes Jennifer belakangan ini benar-benar menjadi perbincangan yang menggemparkan jagat maya. Terlebih, fakta-fakta baru nampak tak berhenti terkuak satu persatu. Contohnya adalah cerita yang menduga bahwa kekasih gelap sang suami sama-sama berasal dari kalangan orang tua murid di sekolah elit sang buah hati. Dan menariknya lagi, Agnes Jennifer kini telah mengakui kebenaran terkait perselingkuhan suami. Oke guys, since this has become a public consumption, so gue jelasin kira-kira garis besarnya kenapa sampai akhirnya I need to speak out. Dan perlu digarisbawahi bahwa gue itu speak out setelah akhirnya muncul foto-foto yang beredar di sosial media. Oke, jadi akhirnya mau gak mau ya, it is what it is. Sedari dulu kita tahu kalau sekolah itu adalah tempat untuk belajar, untuk menimba ilmu, bukan tempat untuk para ani-ani gayung lope warna pink untuk menimba atau memangsa atau mencari atau menargetkan incarannya ya para laki-laki orang yang ada di sekolah tersebut. Apalagi posisinya si ani-ani gayung lope warna pink ini sampai ngekor ke holiday keluarga, which is menurut gue itu ekstrim banget. Jadi sampai di sini ya, gue mengetahui hal ini, gue itu merasa perlu untuk memprotek anak-anak gue, dan gue takut akan keselamatan anak-anak gue karena ya udah ada agak-agak nekat ya kan. Jadi saya butuh untuk ani-ani gayung lope warna pink ini untuk tahu diri ya. Tahu diri lah minimal gitu. Jangan lo, awas lo, ngapain lo datang-datang ke sekolah itu lagi. Dan warning juga kepada emak-emak yang ada di sekolah yang sama dengan saya, hati-hati. Ada ani-ani gayung lope warna pink mengincar suami kaya di sebelah sana. Ya kalian kalau udah masuk sekolah situ udah pasti keong-reyong, say. Selain mencuri perhatian warganet, kisah dugaan perselingkuhan suami Agnes Jennifer nampaknya turut memancing pula reaksi-reaksi dari sederet selebgram. Salah satunya adalah selebgram sekaligus sahabat Nikita Mirzani, yakni Yoloine. Menariknya, Yoloine bahkan membagikan sebuah nama yang diduga merupakan nama asli dari wanita tersebut. Pelajaran, makanya kalau lagi di depan umum nggak usah gandengannya laki orang, ya. Ngerti, gue ngerti tuntutan ekonomi, ngerti. Tapi penting juga buat kita tahu nih siapa sih nyonyanya kita. Yang dilawan si galak, ya kan? Mata di mana-mana, bos. Bentar deh, apa jangan-jangan dia sengaja biar difoto orang. Karena kalau secara akal sehatnya, dia tahu nih yang digandeng dia itu laki orang. Terus dikenal istrinya, dikenal banyak orang ya. Terus dia gandengan ya, petantang petenteng gitu kan. Tanpa berusaha untuk menyamarkan penampilannya, entah pakai topi, entah kacamata, entah pakai masker. Mbak, nggak semua orang tuh Agus ya mbak. Lu pikir satu mall itu isinya Agus semua?
Dan apakah saya malu ngomong gini? Tentu aja malu. Ini adalah aib keluarga yang seharusnya tidak perlu diumbar. Iya benar, tapi karena kelakuan Dajjal itu yang akhirnya tertangkap kamera, mau gak mau gue harus nyepil, ya kan? Tak berhenti sampai di situ saja, api huru-hara terkait isu perselingkuhan itu juga kian berkobar. Usai terkuaknya unggahan mengejutkan yang diduga dibagikan oleh Natasha. Uniknya, unggahan tersebut diduga menjadi titik balik dari terkuaknya isu perselingkuhan itu. Resolusi 2025, suami kaya, pacar lebih kaya. Tulisnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, namun nampaknya Agnes Jennifer sudah siap untuk melanjutkan hari-hari barunya setelah diterpa masalah besar ini. Buktinya, belum lama ini Agnes Jennifer sempat mengaku statusnya akan segera berubah. Demi apa dikasih angpau? Biar banyak berkat, cepat kawin. Berkawin katanya karena single. Gua kan menuju janda. yang ini menuju single nggak dikasih. Single dikasih. Kau dipaksa. Thank you loh ya, ini biar dapat jodoh secepatnya. Gua dulu. Lu belum single. Dan di mana-mana semua kejadian perselingkuhan itu pasti ada semua belah pihak salahnya ya. Gue pasti ada salah juga. Tapi paling gede salah mereka berdua, bener kan? Salah laki gue dan salah si Ani Gayung, Pink Lope, ya kan? Di semua pernikahan pasti ada masalah, pasti ada godaan, ya kan? Tapi kalau misalnya kita udah menikah, tandanya kita itu udah harus punya komitmen dan juga punya janji untuk setia sama pasangan kita. Kalau misalnya lu tidak bisa itu, kagak usah nikah. Emang lu kira lu doang yang ada godaan? Lu kira gue kagak ada yang ngegoda? Banyak kan juga gue, say. Dan saya juga menerima banyak sekali DM mengenai Ani Gayung Lope warna pink ini. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai informasi lain, boleh dipersilakan untuk DM ataupun komen juga boleh DM aja deh biar kita rahasia-rahasiaan ya saya. Ini kan gue udah ngomong nih ya, kalau sampai ada satu kali aja ya gue ngeliat muka tuh Ani Gayung Lope warna pink di sekolah anak gua nih, lihat aja lo, hati-hati lo, gue jambak lo, laporin gua, lapor. Sementara itu, kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan suami Agnes Jennifer nampak semakin dibicarakan. Lantaran terkuaknya isu terbaru yang menuding wanita itu sengaja bertolak ke Selandia Baru demi membuntuti suami Agnes Jennifer yang tengah berlibur di sana bersama keluarga. Sontak saja, tanda tanya besar semakin menggelitik di benak warganet tentang bagaimana sebenarnya awal mula dugaan cinta terlarang ini bersemi. Lantas, seperti apakah penjabaran blak-blakan Agnes Jennifer tentang dugaan perselingkuhan yang menyeret sang suami? Segala cara ditempuhnya sampai akhirnya dia mempunyai ide untuk mencari lelaki kaya lain di sekolah ternama yang paling mahal di Indonesia, karena yang masuk situ sudah pasti ada uang. Ani Gayung Lope ini akhirnya mencoba untuk memangsa bapak-bapak yang nganter anak-anaknya ke sekolah. Sampai suatu ketika si Ani Gayung Lope Pink ini, kira-kira waktunya 1,5 tahun lalu, katanya dia jatuh cinta kepada seorang pria yang merupakan suami dari seseorang yang cantik jelita. Dan semenjak Ani Gayung Lope Pink ini mengetahui siapa laki-laki tersebut, dia sudah tahu siapa istrinya. Ya iyalah, istrinya cakep. 8 bulan yang lalu, si Ani ini terus memantau, bahkan memvideo lelaki tersebut
di handphonenya ketika lelaki tersebut berjalan di lorong-lorong sepi sekolah. Ani-ani gayung lope pink ini terus memantau selama berbulan-bulan. Datang ke sekolah, mundar-mandir, 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 biar dinotis. Tapi ternyata tidak dinotis karena dia hanya seperti debu. Akhirnya karena dia takut, usahanya selama berbulan-bulan ini gagal. Pada akhirnya ani-ani gayung lope pink ini berusaha memberanikan diri untuk menyapa lelaki tersebut. Hai, begitu. Tapi ternyata hal tersebut tidak berkelanjutan. Alhasil ani-ani tersebut berdoa dengan khusyuk. Dia bilang, ya Tuhan, semoga laki ini suatu saat dia akan menyapa saya. Hai, gitu ceritanya. Akhirnya peletnya, doanya berhasil. Dan setelah seminggu setelah itu, akhirnya lelaki ini menyapanya. Hai, seperti itu. Kalau dilihat dari penerawangan Mbah Dukun, kata Mbah Dukun, itu kejadiannya adalah di akhir Oktober. Setelah kejadian sapa menyapa tersebut terjadi, akhirnya mereka mulai intens bertemu. Seperti kisah kasih di sekolah, tetapi belum ada tukar nomor handphone, baru sebatas ngobrol saja di sekolah. Akhirnya pada bulan Desember, ketika lelaki tersebut ingin liburan bersama keluarganya, akhirnya mereka memutuskan untuk saling bertukar nomor handphone di bulan Desember. Ani-ani gayung lope pink tersebut juga berpergian ke tempat holiday yang sama seperti lelaki tersebut. Dan akhirnya mereka janjian untuk kopi darat, bertemuan, berpacaran, bermesraan di tempat holiday tersebut. Tanpa sadar, lelaki tersebut mau untuk diambil fotonya bersama dengan ani-ani gayung lope pink tersebut. Ya, padahal kenyataannya lelaki tersebut dari bertahun-tahun lalu lamanya sangat tidak menyukai di foto. Kenapa bisa? Saya juga tidak tahu. Mbah Dukun bingung sayang. Dan karena ketidaktahumaluan si ani-ani gayung lope tersebut yang sudah menjadi simpanan seseorang, dia meminta kepada lelaki tersebut yang sudah mempunyai istri yang sangat cantik, belia, dan juga kinyis-kinyis kulitnya untuk menikahi dirinya. Seperti itu. Isu hubungan perselingkuhan yang diduga dijalin oleh suami Agnes Jennifer dengan wanita yang digadang-gadang bernama Natasha dari kalangan orang tua murid tempat Buah Hati Menuntut Ilmu memang telah mencuri perhatian warganet dari segala penjuru. Apalagi sang wanita itu diduga sampai rela untuk bertolak ke negeri orang hanya demi bertegur sapa dengan suami Agnes Jennifer. Isu-isu baru itulah yang membuat warganet dipenuhi tanda tanya, walaupun sebenarnya Agnes Jennifer sudah memberikan penjelasan secara lengkap. Lantas seperti apa hasil penerawangan paranormal Master Blackjet terkait isu perselingkuhan itu? Ya, kalau saya melihat di sini memang si gayung lope pink ini yang awalnya memulai untuk mendekati suaminya Mbak Jennifer dengan beberapa cara. Karena waktu di awal ini si suaminya Mbak Jennifer ini memang tidak merespon. Lalu kemudian si wanita ini terus berusaha dengan menghubungi seseorang. Kalau saya lihat dari sisi mata batin saya melihat ada sosok yang membantu wanita gayung pink ini. Kalau saya cium aromanya dan saya melihat juga bahwa
wanita Gayung Pink ini memang menggunakan beberapa media, yaitu kalau saya lebih dalam lagi menelisik kepada wanita Gayung Pink ini, dia memang memakai susuk di beberapa titik wajahnya. Kemudian saya juga melihat ada ritual-ritual khusus yang diberikan oleh sosok yang membantu si wanita Gayung Pink ini untuk mendapatkan target, yaitu suami dari Mbak Agnes Jennifer. Karena di sini aroma black magic itu memang sangat kental sekali, sehingga mengakibatkan suami daripada Mbak Agnes Jennifer ini menjadi lupa diri. Bahkan di sini wanita bergayung pink ini berusaha untuk memisahkan suaminya atau suami Mbak Agnes Jennifer ini dengan keluarganya, agar supaya apa yang menjadi harapannya itu bisa tercapai. Dan juga Mbak atau wanita yang bergayung pink ini sudah mempunyai suami. Dengan bantuan sosok di belakang gayung pink ini, suaminya ini menjadi tunduk kepada wanita bergayung pink ini. Saya melihat saat ini kondisi suami daripada Mbak Agnes Jennifer sedang dalam tahap pengendalian oleh wanita gayung pink ini. Meskipun memang kalau saya lihat Mbak Agnes Jennifer ini berusaha untuk memisahkan mereka berdua, tapi di sini keilmuan black magic ini masih begitu kental. Kalau saya lihat sudah masuk sekitar 70% untuk jenis peletnya ini ke suaminya dari Mbak Agnes Jennifer. Ini tentu saja harus dibersihkan dan juga dipikirkan bagaimana caranya agar supaya suaminya ini bisa dibersihkan, sehingga nantinya akan ada suatu kondisi pikirannya menjadi jernih dan dia akan berusaha untuk kembali lagi ke dalam keluarga dan berusaha untuk membangun rumah tangga mereka kembali. Ya, kalau saya melihat ini memang waktunya ini sudah lama, sekitar 1,5 tahun yang lalu itu baru dimulainya. Yang kemudian ini berlanjut lagi ketika Mbak Agnes Jennifer ini pergi untuk liburan, si wanita yang menggoda suaminya ini pun ikut berlibur. Jadi wanita ini memang menargetkan suaminya Mbak Jennifer untuk berada di dalam pelukannya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.